Salam sadar, shalom, selamat pagi, selamat berakhir pekan teman-teman di mana saja teman-teman berada saat ini. Puji Tuhan, kita telah berada di penghujung hari ya, di minggu-minggu ini, di mana kita telah mungkin ya, kebanyakan sudah memiliki hari istirahat ya, ketika berakhir bekerja kemarin hari Jumat. Tapi sebagian juga masih ada beberapa yang memiliki tugas pekerjaan di akhir pekan ini di hari Sabtu, khususnya mungkin umumnya setengah hari saja ya. Tetapi mayoritas yang ada sekarang ini mereka yang sudah beristirahat dari pekerjaannya ya. Nah, sambil santai menikmati hari libur kita bersama keluarga tercinta, sambil ngopi-ngopi, menikmati gorengan dan sebagainya. Ada baiknya kita juga bisa sambil menonton ya kajian video ini ya. Ini kali ini tentang masih seputar pemberitaan yang hangat ya terkait dengan penangkapan Bapak Muhammad Kece dan seorang ustadz penghujat ya, Yahya Walonte ya. Di sini kita melakukan kajian di mana kajian kali ini berdasarkan data-data yang kita analisa ya teman-teman ya. Menarik kalau kita menganalisa fenomena, suatu fenomena yang nampak ya, gejala-gejala yang nampak dari sebuah peristiwa ya, kita coba menganalisa, menarik data-data, mengumpulkan data-data dan menarik kesimpulan dari data tersebut, itu merupakan suatu hal yang sangat menarik teman-teman ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bagaimana orang menilai kedua katakanlah apologet ya, kedua yang melakukan pembelaan terhadap agamanya masing-masing dan juga melakukan counter attack terhadap agama yang ada di luar keyakinannya ya. Nah, kita melihat ini sebagai sebuah menarik dan kesimpulan yang akan kita dapatkan di sini sangat menarik karena kesimpulan ini kita tentunya menarik dari data-data yang ada ya teman-teman. Jadi kita tidak asal ngomong seperti itu ya. Oke, mari kita mulai kajian kita ya. Sebelumnya saya kembali mau menyapa teman-teman semua yang ada dalam live ini ya. Salam sadar ya, teman-teman yang ada di live chat juga ya. Sudah banyak yang ada di live chat. Ya, mari kita mulai kajian kita teman-teman. Nah, saya mengumpulkan data-data dari 10 besar channel YouTube yang ada di keyakinan agama sebelah yaitu Muslim. Bagaimana mereka menyikapi penangkapan Yahya Walonte ini ya, karena kita tahu Yahya Walonte ini melakukan aktivitas dakwanya itu adalah membela agamanya ya. Nanti juga saya akan bandingkan dengan 10 besar channel Kristen, YouTube Kristen yang melihat atau merespon tentang penangkapan dari Bapak Muhammad Kece ya. Dan bagaimana kita melihat hal ini ya. Nah, teman-teman, di sini ada 10 channel besar di Muslim ya. Yaitu ada di antaranya Kauf Media Channel yang memiliki subscriber paling besar ya, 700-an subscriber. Kemudian ada channelnya Ustadz Suarsono ya, Lembaga Studi Pengembangan Peradaban yang Kurang Beradab ya. Kemudian di sini juga ada channel Zulkifli M. Abbas, ada Edi Praetno, ada Bamtri, ada Homo Channel ya, kemudian ada Benteng Umat, Riva Wow, dan juga ada channel-channel yang lawas yang sudah lama, itu adalah Sanio Munir dan satu lagi channelnya Ustadz atau Ustadz Sugiono atau dikenal sebagai Kakek Sugiono ya teman-teman. Nah, mari kita coba melihat bagaimana pandangan mereka terhadap ditangkapnya Yahya Waloni ya. Ternyata teman-teman, kita melihat Kauf Media Channel tidak terlalu menanggapi ya. Bahkan
dikatakan cuek dengan penangkapan Yahya Walonte ini. Ya, Kaf Media Channel justru sempat membuat kajian dua kajian terhadap penangkapan MKC, tentunya dari sisi negatifnya atau dari sisi nyinyirnya ya, seperti itu ya. Nggak mungkin dia akan penangkapan, dia akan melakukan pembelaan ya. Di sini dia mengkaji tentang penangkapan, membuat konten tentang penangkapan Bapak MKC dari sisi nyinyirnya ya. Ada dua ya, tapi nggak apa-apa, itu adalah berarti ada perhatian dari Kaf Media Channel terhadap MKC, tetapi sama sekali cuek ya, tidak mau perhatian dengan Yahya Walonte ya. Di sini skor Yahya Walonte dari terhadap perhatian channel Muslim mendapat skor 0, teman-teman. Ya, kita lihat Ustadz Suarsono sama ya, sama persis dengan Kaf Media Channel ya. Ustadz Suarsono yang memiliki subscriber 241 subscriber ya, dia cuek dengan penangkapan Yahya Walonte, tetapi sempat membuat konten terhadap penangkapan MKC ya. Skor lagi-lagi buat Yahya Walonte 0, teman-teman ya. Kemudian kita lihat lagi Zulkifli M. Abbas sama ya, teman-teman. Dia juga cuek dengan Yahya Walonte. Ya, ada apa dengan Yahya Walonte? Apakah Yahya Walonte ini tidak merupakan sesuatu yang ada harganya, bernilai untuk channel-channel Muslim, teman-teman? Ya, tetapi mereka begitu nyinyir dengan penangkapannya Bapak MKC, bahkan 2 konten yang diberikan. Lagi-lagi skor buat Yahya Walonte 0, teman-teman. Ya, oke, kita lihat lagi. Nah, ternyata ada juga yang sedikit perhatian. Walaupun perhatian lebih dia berikan kepada penangkapan MKC, tetapi sedikit perhatian dia berikan kepada Yahya Walonte. Kali ini Yahya Walonte mendapatkan skor 1, teman-teman. Tepuk tangan dulu. Akhirnya pecah juga ya skor yang bisa diberikan kepada Yahya Walonte. Ada juga yang memiliki perhatian ya, adalah channel keempat terbesar dari channel Muslim yang merupakan channel Edi Praitno dengan 137 subscriber, teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Kita lihat lagi bagaimana dengan Bab 3 Channel yang merupakan channel terlima terbesar, teman-teman. Ya. Sama sekali cuek baby terhadap Yahya Walonte, teman-teman. Bahkan dia buat konten nyinyir terhadap MKC, ya, penangkapan MKC dengan 3 konten, teman-teman ya. Tetapi dia cuek dengan Yahya Walonte ya. Apakah Yahya Walonte tidak ada harganya bagi Bamtri dan teman-teman yang lain? Lagi-lagi Yahya Walonte mendapatkan skor 0, teman-teman ya. Tetapi total ada 1 skor dari Edi Praitno, teman-teman ya. Nah, kita lihat penegak Islam. Penegak Islam ini memiliki kepedulian yang besar juga terhadap Yahya Walonte. Dia ada konten 2 terhadap Yahya Walonte dan konten nyinyir 1 terhadap MKC ya. Nah, kali ini Yahya Walonte boleh cukup sedikit berbahagia, teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi ya, HMC atau Homo Channel. Ya, Homo Channel ini sama sekali tidak peduli dengan Yahya Walonte, teman-teman. Tetapi dia membuat konten yang sangat-sangat banyak buat menyinyir MKC, teman-teman ya. Kasihan, sama sekali dia tidak peduli dengan penangkapan Yahya Walonte, teman-teman ya. Homo Channel bahkan membuat konten-konten terkait dengan MKC. Dia lebih peduli dengan MKC daripada Yahya Walonte, teman-teman. Ya, oke, kita lihat lagi. Benteng Umat sama juga, teman-teman. Dia peduli dengan MKC, membuat 2 konten tentang MKC, tetapi dia sama sekali tidak peduli dengan Yahya Walonte. Cuek baby, teman-teman. Skor lagi-lagi 0 buat Yahya Walonte. Ya, oke. Dan ada juga Aki ya, atau Kakek Sugiono, salam akal sehat ya, yang membuat 1 konten buat Yahya Walonte. Sayangnya dia malah
begitu perhatian ya, 6 konten buat MKC ya, sangat lebih perhatian kepada MKC ya daripada kepada Yaya Walonte ya. Jadi ada skor 1 buat Yaya Walonte ya. Dan channel ke-10 terbesar adalah Saniu Munir. Nah teman-teman, Saniu Munir ini ternyata channelnya 6 bulan terakhir sudah tidak terupdate teman-teman. Saya tidak tahu ada apa dengan Saniu Munir. Apakah masih ada di alam ini? Tetapi kita masih menghargai dia adalah termasuk 10 besar channel ya, channel Muslim yang mana menganggap diri mereka sebagai kristologi teman-teman ya. Oke, jadi kita melihat ada 10 channel terbesar dari channel Muslim itu ya, ternyata Edi Praitno ada 1, kemudian Penegak Muslim ada 1, sama tadi 1 lagi Ustadz Sugiono ya. Jadi ada total mendapat skor 4 ya. 4 skor buat Yahya Walonte. Ada total 4 konten teman-teman ya. Oke. Kita lihat lagi ya. Teman-teman, ini ada yang protes ketika saya menggunakan kata Yahya Walonte. Mungkin saya akan jelaskan ya di sini ya. Silakan baca di halaman ini ya. Dan saya udah pernah ulas kenapa kita harus menyapa dia dengan Yahya Walonte ya. Fidel Mali, silakan baca di ini ya, di teks kenapa kita harus menyapa orang ini adalah Yahya Walonte, karena dia adalah penghujat Roh Kudus. Ya, dia tidak terampuni lagi dosanya. Jadi wajar kalau kita memang menyapa dia dengan Yahya Walonte ya. Oke, sekarang kita akan melihat ya bagaimana ya channel YouTube Kristen, 10 besar channel YouTube Kristen yang merespon tentang penangkapan Bapak Muhammad Kece ini ya. Channel terbesar Kristen ada 10 besar di sini dari Bapak Yusuf Manubulu, Gereja Kristen, dan teman-teman ternyata 10 besar itu hanya sampai di Bapak Sang Debaters. Banyak YouTuber-YouTuber besar seperti Paul Zhang, Verbum Veritatis, dan yang lain-lainnya ternyata tidak masuk dalam 10 besar dari segi jumlah subscriber teman-teman ya. Mereka kalah, apalagi MN Record dan Abu Dodika. Jauh di bawah teman-teman kita channel YouTube Kristen ini ya teman-teman ya. Mereka ini adalah YouTuber Kristen terbesar ya, dengan subscribernya sangat besar. Ya, apa tanggapan mereka dari penangkapan Bapak Muhammad Kece? Teman-teman saksikan di sini. Pak Yusuf Manubulu membuat 3 konten ya terhadap Bapak Muhammad Kece. Tetapi kita ingat Pak Yusuf Manubulu juga ini ikut turun ya, berpartisipasi ya, menyumbangkan dirinya dalam penanganan Bapak Muhammad Kece ini selama mengikuti atau selama dalam proses pengadilan atau bukan dalam proses pengadilan, dalam proses hukum ya, baik dari kepolisian maupun beliau juga ikut di dalam menyediakan pengacara ya, termasuk Sang Debaters teman-teman. Ya, di sini dia memberikan 3 konten perhatian terhadap Bapak MKC, tetapi dia cuek dengan Yahya Walonte teman-teman. Ya, oke, kita lihat. Gereja YouTube ya memberikan 1 perhatian konten terhadap MKC, tetapi 0 perhatian terhadap Yahya Walonte teman-teman. Ya, tetapi kita juga tahu gereja YouTube ini, Pendeta Leo dia juga ikut terlibat di dalam penyediaan pengacara buat Bapak MKC, serta beliau ikut proses di dalam mendukung secara langsung terhadap proses penanganan Bapak MKC ini teman-teman. Oke, nah apa kata YouTuber Kristen terbesar ketiga, Bapak Kanuru ya? Bapak Kanuru di sini memberikan 13 konten, tidak tanggung-tanggung, 13 konten perhatian terhadap kasus penangkapan Bapak MKC ini ya. Bahkan sebelum
sebelum penangkapan ada beberapa konten yang tidak dihitung. Kita hitung dari penangkapan ya. Ternyata ada 13 konten luar biasa. Ya, perhatian channel Kanuru ini ya terhadap penangkapan Bapak MKC, tetapi terhadap Yaya Walonte ada 4 saja. Ya, ini luar biasa tanggapan dari Bapak Kanuru ya terhadap terhadap penangkapan dari Bapak MKC ya, perhatian yang sungguh-sungguh luar biasa. Ada 13 ya. Metanoia bahkan memberikan 4 perhatian teman-teman ya terhadap Bapak MKC. Perhatian yang sama juga diberikan 4 konten terhadap Yaya Walonte ya teman-teman. Waduh, skor Pak MKC ini sudah jauh meninggalkan Bapak Yaya Walonte ya. Nah, Luis Prasetyo, channel terbesar ke-5 di Kristen, memberikan 2 perhatian konten terhadap Bapak Yaya Walonte dan 1 perhatian terhadap Bapak Yaya Walonte, 2 perhatian terhadap MKC di sini teman-teman. Oke. Pavel 88 tidak tanggung-tanggung memberikan 10 perhatian konten terhadap Bapak Yaya, Bapak MKC, dan 2 atau 3 perhatiannya terhadap penangkapan Yaya Walonte ya. Ada 10 perhatian terhadap Bapak MKC, luar biasa. Begitu besarnya perhatian YouTuber Kristen terhadap MKC ini ya. Itu juga mewakili sebagai orang-orang Kristen ya. Nah, ada satu YouTuber besar juga di kekristenan yaitu Andre Tunggal. Mirip seperti Sanyu Munir, Pak Andre Tunggal ini sudah tidak terlalu aktif ya. Dia malah tidak terlalu menanggapi penanggapan dari Bapak MKC dan penangkapan terhadap Yaya Walonte ya. Tetapi bedanya kalau Sanyu Munir sudah 6 bulan tidak mengupdate konten, Pak Andre Tunggal sesekali ya, sepertinya ada sebulan sekali dia mengupdate konten ya. Dia tidak lagi masuk di dalam di dalam komentar-komentar terkait dengan hal-hal yang saat ini sedang ramai dibicarakan ya. Oke. Perhatian dari YouTuber lain adalah dari Presiden Manubulu ya, yang merupakan masih anak kandung dari Bapak Yusuf Manubulu. Dia memberikan 5 konten ya perhatiannya terhadap penangkapan Bapak MKC ini. Beliau juga secara langsung membantu dalam pengurusan proses hukum dari Bapak MKC ini. Tetapi Presiden Manubulu tidak peduli, tidak membuat konten dengan Yaya terkait dengan penangkapan serta sakitnya Yaya Walonte teman-teman. Ya, oke. Channel terbesar ke-9 di dalam YouTuber Kristen ada Pak Saifuddin Ibrahim, memberikan perhatian 2 konten ya terhadap penangkapan Bapak MKC ini ya, tetapi tidak membuat perhatian sama sekali terhadap penangkapan Yaya Walonte dan sakitnya Yaya Walonte ya. Oke, dan terakhir channel terbesar 10 Sang Debaters ya, Sang Debaters memberikan perhatian juga luar biasa ya. Beliau memberikan 7 konten terhadap penangkapan Bapak MKC dan 3 konten terhadap penangkapan dan sakitnya Yaya Walonte ini teman-teman ya. Jadi kita tahu juga Bapak Rudy Yohanes sebagai pemilik YouTube Sang Debaters ini, dia juga secara langsung memberikan bantuan yaitu berupa 2 orang pengacara untuk bergabung di dalam tim pengacaranya ya Bapak MKC ini ya. Jadi termasuk luar biasa juga perhatian dari Bapak Rudy Yohanes terhadap penangkapan Pak MKC ini ya. Tetapi teman-teman, kalau kita melihat dari 10 YouTuber tadi ya, bisa dikatakan kita memiliki para YouTuber yang peduli dengan saudara kita Bapak MKC ini ya. Itu menandakan bahwa Pak MKC tidak berjalan sendiri. Nah ini ya teman-teman lihat ya, begitu besar dukungan dalam kontennya, bahkan Pak Manubulu dan Pak Leo, Pendeta Leo sebagai pemilik akun gereja YouTube
kita memberikan plus karena mereka secara langsung juga memberikan kontribusi terhadap penanganan langsung proses hukum yang dialami oleh Bapak MKC ini, teman-teman, ya. Dan ini ya termasuk Bapak Presiden Manubulu memberikan bantuan langsung luar biasa, ya. Konten yang diberikan oleh Pavel 88 dan ini total konten yang kita lihat ya, dari 10 besar YouTuber ada 47 konten ya, dibandingkan dengan 4 konten dari 10 besar YouTuber Islam ya terhadap Yaya Walonte. Dari sini kita tentunya sudah bisa melihat ya, kita sudah bisa melihat bagaimana begitu besarnya dukungan, perhatian ya, bahkan banyak yang saya tahu ya berlutut menangis terhadap penangkapannya Bapak MKC ini ya. Tetapi saya tidak melihat hal yang sama diberikan oleh saudara-saudara kita ya, para YouTuber Muslim juga umat Muslim terhadap penangkapan Yaya Walonte, karena mereka menganggap Yaya Walonte itu adalah sampah buat mereka ya, sehingga mereka tidak terlalu peduli dengan penangkapan Yaya Walonte. Dari sini aja sudah bisa kita melihat dan mengamati, teman-teman ya, bahwa Yaya Walonte ini memang tidak mendapat dukungan ya, baik dukungan moral, apalagi mungkin dukungan material. Saya yakin dia juga sakit di rumah sakit, orang Muslim juga tidak terlalu peduli. Tetapi berbeda dengan Bapak MKC ini, banyak sekali orang yang berlutut ya, mendoakan Bapak MKC, bahkan dengan tangisan kepada Tuhan untuk membuat sebuah tindakan membantu dan memberikan kekuatan bagi Bapak MKC dan keluarga, teman-teman ya. Begitu besarnya ya, bagaimana orang Kristen begitu salut dengan Bapak MKC ini ya. Begitu berharga, seakan-akan kita membandingkan sebuah mutiara dengan besi berkarat ya. Pak MKC ini adalah sebuah precious metal ya, mungkin adalah emas yang berkilau di dalam kekristenan. Sementara Bapak Yaya Walonte adalah sebuah besi berkarat bagi Islam, teman-teman ya. Ya, seperti itulah Alkitab mengatakan apa yang kita tabur akan kita tuai ya. Apa yang telah ditabur oleh Bapak MKC itu yang dia tuai ketika dia mengalami masalah seperti ini. Tetapi apa yang ditabur oleh Yaya Walonte itulah yang dia akan tuai, teman-teman. Nah, ini menjadi pembelajaran juga bagi kita, teman-teman. Apabila kita mau memetik hasil yang baik daripada tuaian kita, artinya di dalam kehidupan kita, berbuatlah sesuatu yang berharga, teman-teman. Seperti apa yang dilakukan oleh Bapak MKC ini, ya. Tetapi jangan hindari berbuat hal-hal seperti yang dilakukan oleh Yaya Walonte, sehingga komunitasnya sendiri bahkan menolak Yaya Walonte ya. Komunitasnya menganggap Yaya Walonte itu adalah produk rusak, produk yang reject, sementara kita sebagai komunitas yang ada di seberang menganggap Yaya Walonte ini adalah sampah, teman-teman. Ya, data telah menunjukkan bagaimana jauhnya ya antara MKC dengan Yaya Walonte ini. MKC itu begitu berharga bagi kekristenan. Dia bagaikan emas yang berkilauan ya, di antara logam-logam mulia lainnya di dalam kekristenan. Tetapi Yaya Walonte itu adalah sebuah besi berkarat di antara logam-logam yang tidak berharga bagi saudara-saudara kita komunitas Muslim, teman-teman. Ya, ya kita bisa mengambil kesimpulan ya, menganalisa data dan mengambil kesimpulan. Di sini kita katakan bahwa konten YouTuber Islam tentang Yaya Walonte hanya ada bukan 3, teman-teman ya. Tadi hanya ada 4 ya. Tadi salah. Ini ada 4 ya. Hanya ada 4 ya. Dibanding konten YouTuber Kristen tentang Bapak MKC sejumlah 47 konten, teman-teman. Ya, luar biasa bagaimana perhatian dan dukungan dari YouTuber Kristen terhadap Bapak MKC ini ya. Kemudian terlihat tingginya perhatian pada Bapak MKC baik berupa dukungan YouTuber Kristen maupun nyinyiran
dari YouTuber Islam ya. Tetapi kita lihat lebih banyak yang mencintai perjuangan Pak MKC ini dibanding nyinyiran daripada yang diberikan oleh saudara-saudara kita YouTuber Islam, teman-teman. Ya. Dan kita lihat juga di sini adalah kurangnya dukungan kepada Yaya Walonte ini dari YouTuber Islam dan adanya nyinyiran yang besar dari YouTuber Kristen terhadap Yaya Walonte ini menunjukkan bahwa Yaya Walonte itu ditolak atau merupakan produk yang reject oleh kelompok Muslim tanah air ini dan juga sampah bagi kelompok Kristen, teman-teman. Ya, data telah menunjukkan, ya, dan kita tahu di sini data ini merupakan sebuah gejala atau fenomena yang mengindikasi daripada kenyataan yang ada, teman-teman. Ya, jadi hal yang perlu kita pelajari di sini bagaimana ya satu bagaimana Bapak MKC ini begitu berharga dan begitu dihargai oleh umat ya, oleh umat Kristen. Ya, dia adalah tadi saya katakan emas di antara logam mulia yang ada di dalam kekristenan. Banyak orang yang mendoakan, bahkan banyak orang yang berlutut menangis ya, menangis memohon kepada Tuhan agar supaya Bapak MKC ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, dan diberikan keadilan, rasa keadilan bagi perjuangan yang dia sudah lakukan. Bahkan kemarin ya, seorang ulama besar ya dari NU kalau tidak salah ya, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak MKC ini itu adalah merupakan kenyataan yang ada di dalam keislaman. Ya, baik dari kitab kuning maupun dari apa yang dia lakukan, dia tidak bersalah. Ya, apa yang dia katakan itu adalah kebenaran. Nah, semoga hukum akan berkata sama. Ya, hukum akan memihak kepada Bapak MKC ini. Sebaliknya kepada Bapak Yaya Walonte, ya kita sudah lihat tidak ada dukungan sama sekali. Karena apa? Orang Muslim sadar bahwa apa yang dilakukan Pak Yaya Walonte itu hanyalah memalukan mereka. Ya, batas kalau Yaya Walonte itu dihukum, karena dia adalah produk reject buat Muslim dan sampah bagi Kristen. Ya, kalaupun dia dihukum, ya itu sudah wajar. Dan kalaupun dia saat ini sakit, kita mendoakan agar dia sembuh, teman-teman. Kita jangan mendoakan bahwa dia cepat meninggal. Kita doakan bahwa dia segera sembuh dari penyakitnya dan dia bisa merasakan ya memetik dari apa yang telah dia tuai. Alkitab sudah jelas mengatakan apa yang kamu tabur akan kamu tuai, ya. Dan biarlah nantinya Yaya Walonte akan menuai apa yang telah dia taburkan di dalam kehidupannya dia, saudara-saudara. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Dan saya tidak henti-hentinya ingin mengatakan salam sadar bagi kita semua, supaya negara kita NKRI ini makin lebih baik apabila kita lebih menyadari hal-hal yang sudah diungkapkan oleh saudara kita Bapak MKC ini. Salam sadar, Tuhan menyertai kita semua. Shalom, salam kebajikan, haleluya, amin.